Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Subtek Audio, channel tentang reparasi dan tutorial elektronik. Kali ini kita kedapatan yaitu sebuah unit servis dengan merek American Celeng, yaitu sebuah power amplifier subwoofer untuk mobil dengan gejala kerusakan belum diketahui karena yang punya barang taruh di bengkel tanpa ada keterangan. Tertulis seri AMC 2100 4 channel MOSFET power amplifier dengan tertulis juga 6900 watt maksimal output power. Penampakan depan terdapat unit crossover dan gain, sebuah soket input RCA dan out in, gain bagian depan untuk peak frekuensi, bagian belakang terdapat panel untuk tegangan DC, sikring, dan output speaker untuk depan dan output speaker untuk belakang. Oh ya, sobat Subtek Audio, jangan lupa bagi yang belum tahu, jika ada pemasangan power amplifier pada sebuah subwoofer mobil, jangan lupa kalau ground ini udah jelas sama dengan sasis atau negatif atau dengan ground, yang 12 plus ini tegangan dari baterai atau aki, dan untuk remote sama dengan switch kontak atau ambil tegangan dari sensor output tip mobil atau switch kunci kontak. Atau sama dengan remote itu sendiri tegangan untuk menyensor bagian SMPS atau sistem inverter dari rangkaian di dalam mesin subwoofer mobil ini atau mesin power amplifier di bagian satu daya. Oke, kita langsung bongkar dan cari tahu kerusakannya dari mana. Oke, sobat Subtek Audio, setelah kita buka-buka bautnya, sekarang kita bongkar dan lihat apakah penampakan di dalamnya sama dengan tulisan. Oke, penampakan di dalamnya, sobat Subtek Audio, tertulis di bagian panel atas, yaitu tertulis 4 channel MOSFET. Ternyata di dalamnya cuman pakai transistor TIP 4142 4 channel. Jadi awas sobat Subtek Audio, jangan tertipu dengan tulisan, karena tulisan itu sendiri hanya sebagai pemanis. Tertulis di depan 4 channel MOSFET power amplifier, ternyata di dalamnya hanya sebuah transistor TIP 4142C untuk penguat final atau penguat akhir dari power amplifier tersebut. Oke, kita langsung cek saja dari mana segi kerusakannya.
Oke, sobat Saptek Audio, setelah kita bongkar, inilah penampakannya. Dia menggunakan penguat inverter dengan seri transistor MOSFET. Ini ada 4 biji di bagian inverter DC to DC nya. Dia menggunakan P55NF06 atau sekitar 55 ampere 60 volt. Dia di bagian PWM dia menggunakan TL494. Oke, sekedar trik sobat Saptek Audio, sebelum kita mencari kerusakan lanjutannya, sebelum kita konekkan ke tegangan, kita harus ukur dulu di bagian ground dan positif apakah menyambung atau tidak, atau short atau tidak. Kalau short berarti udah jelas fix kerusakan ada di bagian inverter. Jika tidak ada tanda-tanda short berarti kerusakan kemungkinan ada di wilayah lain atau di bagian power amplifier-nya itu sendiri. Oke, kita ukur tegangan dari ground dan positif 12 volt, apakah short apa tidak. Oke, sobat Saptek Audio, ternyata tidak menandakan short. Berarti kemungkinan bukan di wilayah inverter atau bagian DC to DC. Untuk output simetris dari tegangan 12 volt aki atau baterai menjadi simetris ke output bagian power amplifier. Oke, kita akan cari tahu, terus ikuti. Kita akan solder dulu. Ternyata ini ada kaki dari bagian final inverter atau dari transistor MOSFET seri P55N06. Ada kaki yang begitu digoyang, ikut goyang. Kita akan solder terlebih dahulu.
Oke, sobat Softtek Audio, setelah kita lakukan solder ulang dan kita akan cek dulu apakah ada kendala konsleting dari hasil solder ulang atau tidak. Nanti kita akan langsung tes ke suplai tegangan, diinjek kita apakah menghasilkan output dari sistem inverternya, apa bagian power amplifiernya yang bermasalah. Oke, terus ikuti. Oke, sobat Softtek Audio, kita lanjutkan. Kita akan pasang supply dengan tegangan yang kita rakit waktu video sebelumnya. Sebelum kita mengkonekkannya dari tegangan output dari power supply 12 volt, kita ke tester dulu. Nanti waktu kita shortkan atau kita pasangkan, ketahuan tegangannya apa ada yang short apa tidak. Kita pasangkan yang ground. Pasangkan yang remote atau switch kontak atau tegangan kedua dari 12 volt. Nah, yang positif tegangan 12 volt kita jangan konekkan dulu. Kita akan jumper pakai capit buaya. Kita tancapkan supply. Oke, perhatikan multitester sudah menyala, tegangannya 12 volt. Nah, kita akan suntikan ke bagian baut panel, bagian input supply. Apakah tegangannya turun apa tidak? Kalau turun berarti bermasalah di bagian modul inverter atau di bagian output DC to DC nya. Ternyata drop, sobat Softtek Audio, dari 12 volt. Kita pasangkan ke bagian input tegangan 12 volt turun jadi berapa. Nah, sudah jelas sobat Softtek Audio, di bagian output dari DC to DC atau tanda panel menandakan lampu berwarna merah, berarti dia menandakan protect. Maka terkuncilah dari output dari inverter tersebut. Oke, kita akan cari tahu penyebabnya sampai output DC to DC nya sampai protect. Kita cari tahu penyebabnya di mana. Oke, sobat Softtek Audio, kita akan cek di bagian power sebelah, bagian yang terhubung ke bagian out. Nah, bagian subwoofer atau bagian panel belakang. Yang dua channel ini untuk bagian panel belakang output dari power amplifier ini, berarti dia menandakan bagian LPF nya atau bagian untuk frekuensi rendah atau subwoofer. Di bagian transistor final TP4142 dia menunjukkan
terkonek atau bocor. Nah, dibulak-balik dia menyambung. Nah, dibulak-balik dia menyambung, berarti menandakan ada permasalahan yang tidak benar di bagian transistornya. Oke, kita bongkar dan ukur, cari tahu apa penyebabnya. Di bagian transistor final tidak menandakan masalah. Kita ke driver. Oke, sobat Saptek Audio, setelah kita melakukan tadi mencabut dari transistor final dan driver, ternyata final transistor IP4142 tidak bermasalah. Ternyata penyebab dari kerusakan dari power 4 channel di subwoofer mobil ini ternyata ada di bagian driver final, di channel bagian power sub atau di bagian belakang. Ternyata bermasalah kaki dari transistor ini dengan seri A1266 dan C3198. Ternyata kaki basis ke emitter short, dibulak-balik nyambung. Setelah kita ganti, kita akan coba ukur ulang. Perhatikan multitester. Tegangan 12 volt masuk. Kita akan konekkan apakah short lagi apa tidak, apa protek apa tidak. Oke, stabil di 12 volt, 0. Oke, sobat Saptek Audio, setelah kita pasang-pasangkan dan bagian subwoofer sebelah kanan dan bagian mid high sebelah kiri kalau dari belakang. Oke, kita lihat tegangan sudah masuk, menandakan lampu hijau, berarti sudah on, tidak protek lagi. Input sudah kita pasangkan, ini bagian merah untuk bagian sub, yang putih untuk bagian mid high. Oke, kita coba langsung playkan.
Oke, sobat Subtek Audio, nanti apabila ada keperluan untuk membeli power monoblock atau power subwoofer untuk mobil, mau berapapun channelnya, harus diperhatikan jangan tertipu dengan tulisan yang tertulis di casing atau di bagian panel, yang di sini tertulis bahwa 4 channel MOSFET, ternyata bukan MOSFET yang dipasang di bagian panel, ternyata cuma transistor TIP 4142, dan tertulis di sini 6900 watt max output power. Ternyata kalau kita load, kalau lihat dari data TIP 4142 itu tidak mencapai 60 watt. Oke, mungkin untuk pembahasan mengenai power amplifier ini kita sudahi. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Biasa jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Kita akhiri. Wassalam, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.